Dede. Waalaikumsalam Mas Adalia. Menindaklanjuti WA saya yang kemarin ya, saya sudah mengemukakan kepada Ustazah bahwa kami CGP Angkatan ke-7 memiliki tugas demonstrasi kontekstual. Karena itu perlu dilakukan wawancara terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rasid, calon guru penggerak Angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya ada di salah satu sekolah dasar, yaitu SDN Kanginan 1, sekolah yang cukup asri dan nyaman. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SDN Kanginan 1 terkait dengan tugas saya demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Amalia Rasid, calon guru penggerak Angkatan ke-7. Saya dari SDI Al-Munawwaroh Pamekasan. Suatu dilema ketika di sini kan penilaian online itu dilaksanakan untuk kelas 4, 5 dan 6 ya. Kemudian saya tambah ke kelas 3. Nah, di kelas 4, 5, 6 yang sudah berjalan itu tidak muncul permasalahan itu. Tetapi ketika kelas 3 mau saya online kan juga muncul permasalahan dari pembimbingan itu ya. Iya, dari wali murid itu. Ada yang nggak mau dengan online itu, dengan pertimbangan misalnya HP saya dipakai saya tiap hari Pak. Kemudian ada yang lain itu saya punya HP 1 sementara anak saya 2, kan gitu ya. Di satu sisi ada paguyuban atau wali murid yang lain tentunya yang sangat mendukung dengan online itu karena tuntutan dunia digital saat ini ya. Ada 2 yang saya maka yang saya lakukan, saya minta ke guru kelas itu karena di sini sudah kebetulan paralel 3 ya. Saya minta untuk pembimbingan itu muncul, ya, muncul. Kemudian saya diskusikan di situ, muncul permasalahan itu yang tadi saya sebutkan. Ada 2 pihak, yang satu ingin bukti, yang satunya. Maka yang saya lakukan, prinsip saya adalah program itu tidak semua harus ditawarkan. Ada program-program itu yang harus dipaksakan. Nanti ketika dipaksakan sudah jalan, nanti harus ada evaluasi positif negatifnya. Karena ketika saya mengambil keputusan bahwa penilaian online itu tetap harus jalan, maka saya mempertimbangkan usulan ibu-ibu yang lain itu, yang punya 1 HP, anaknya ada 2, bahkan ada yang HP-nya tidak bisa dipinjam. Maka saya memberikan solusi sehingga yang online tetap jalan. Bagi anak-anak yang punya kendala di HP itu nanti tetap dilayani dengan manual. Faktor-faktor apa mungkin seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Ustazah Dede untuk mengambil keputusan, membantu lah. Untuk membantu mengambil keputusan memang kita harus ada upaya dan tentunya doa. Oh iya. Iya, doa Jalur sebagai lagi. sebagai kekuatan kita ya untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Karena di dalam Islam saja kan ada yang namanya untuk mengambil pilihan gitu ya, itu ada Istiqamah ya. iya, ada sholat istiqamahnya. Artinya kita tetap dengan doa dan upaya.
seperti apa dilemanya waktu itu. Untuk ANBK ini sekali lagi itu berbeda sekali dengan US. Ya, dari mulai soalnya, terus penerapan cara pelaksanaan, teknis pelaksanaannya juga berbeda. Otomatis ini harus ada sosialisasi pelaksanaan di sekolah. Nah, dari situ saya dari awal ini ingin melaksanakan ANBK ini sukses gitu. Bukan hanya untuk tahun sekarang, tapi untuk tahun-tahun yang akan datang juga harus sukses. Bagaimana caranya sukses? Karena ini hal baru bagi anak-anak. Pertama, bentuk soal ini ada 5. Yang biasanya ada 3, ini 5. Jadi ada PG, PGK, isian, terus menjodohkan, uraian itu dari KM. Iya, dan soalnya berbentuk AKM. Nah, saya ingin anak-anak ini mengikuti ujian ANBK ini sudah terbiasa, sudah membudaya dari kelas 1. Bukan di kelas 5 tiba-tiba mendapatkan soal berupa itu yang berliterasi. Terus di situ juga ada 5 bentuk soal. Nah, akhirnya saya mengambil ini ya, keputusan untuk bagaimana kalau misalnya memberlakukan soal berbentuk AKM ini untuk ujian dari mulai PTS, PAS, PAT gitu dari kelas 1 itu sudah diberlakukan supaya terbiasa, nanti tidak kaget lagi. Bahkan kita menuju ke online gitu, digital, karena ANBK itu pakai komputer ya seperti itu. Nah, di situ gimana sih dilema etikanya? Ternyata ada 2 kelompok guru. Ya, kelompok yang A, beliau-beliau yang berpendapat kita harus mengacu ke dinas pendidikan. Ini pakemnya kita soal itu ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, harus itu. Dengan soal yang biasa seperti pilihan ganda, isian, uraian secara biasa ya, pakemnya begitu. Kita tidak boleh mendahului dinas pendidikan, itu yang pertama. Nah, sama-sama benar. Yang kedua, mendukung gitu. Iya, ada waktu perubahan memang perlu adanya ini memang konsekuensi ya. Dilema etika yang kita sudah ketahui dengan jelas ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Bagaimana cara mengambil keputusan? Jadi untuk pengambilan keputusan ini biasanya saya memang tidak mengambil keputusan secara otoriter atau hanya menggunakan otoritas pendidikan. Ya, tetapi saya ini biasanya kalau mengambil keputusan ini berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, bisa dengan tenaga guru, bisa dengan tenaga pendidikan. Jadi dengan beberapa hal yang mengambil keputusan ini juga tidak hanya mengandalkan emosi saya ini atau misalnya menurut saya, nah tidak seperti itu. Karena dampaknya itu nanti akan luas ya. Saya mengambil keputusan ini berdasarkan sharing dulu ya. Karena biasanya dari teman-teman ini ada masukan-masukan gitu ya. Saya sharing ini ada kasus A misalnya. Saya sharing dengan beberapa orang yang memang tepat untuk kasus ini gitu, untuk ikut andil dalam kasus ini, dalam penyelesaian kasus ini. Setelah sharing tentunya akan didapat pendapat-pendapat yang mungkin juga ada sesuatu yang tidak saya pikirkan sebelumnya, misalnya muncul, itu bisa jadi masukan. Dan nanti setelah itu bisa diambil keputusan yang tepat untuk kebaikan. Ketika saya menghadapi dilema etika, langkah yang saya lakukan itu melakukan identifikasi dulu ya, permasalahan dan hal-hal yang lain.
permasalahan